Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom, selamat pagi. Kita akan beribadah bersama, kita teduhkan hati kita. Kita siap untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita merindukan terus firman Tuhan itu yang memberikan setiap kita kekuatan, dan saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Bahwa hari ini hari yang sudah Tuhan jadikan buat setiap kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tuhan bersuka di dalam Tuhan, hey. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Terima kasih. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Amin. Tuhan sekarang bersuka citalah. Kita nyanyikan lagi ya pujian ini dengan penuh sukacita kita kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka
kita berikan pujian bagi Tuhan. Bahwa tinggal di dekat Tuhan itu menjadi kekuatan setiap kita. Amin. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Kita katakan lagi ya. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Amin. Tinggal dalammu, yes Tuhan. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku berkurang, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Ya Tuhan, kami mau terus tinggal dalam-Mu Tuhan. Kita katakan lagi bersama-sama. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku
Siang kami Yesus, Kau sumber segalanya. Haleluya. Kami mau terus tinggal dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Allahku. Haleluya. Amin. Amin. Ini setiap kami Tuhan. Oh, ya Yesus, ini tubuh kami bagimu. Kami memberikan bagimu. Haleluya. Ya Yesus, ya Kau layak, layak Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh, ya glory bagimu Tuhan. Ini bagimu Tuhan, ya Rabbku. Ini kami Tuhan. Terima kasih aku, kami bersyukur Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, bagi Raja kita. Dia ada tempat ini, Dia ada bersama-sama dengan kita. Oh, kami berikan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, dari mulut kami keluar puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Dari mulut kami keluar nyanyian bagi Engkau Tuhan. Oh, karena kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di tempat ini. Oh, haleluya. Kami serukan namamu Yesus. Oh, kami serukan Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, ku sembah, ku tinggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, di atas hidup kami, di atas milik kami. Engkau kami tinggikan Tuhan. Oh, Engkau kuatkan. Oh, terima kasih Bapa. Oh, ini pujian kami bagi Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segenap hati kami, segenap jiwa kami bagi Engkau Tuhan. Engkaulah arah hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain.
memang besar aku, Tuhanku. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Raja kita, bagi Allah kita, Yesus namanya. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kau layak menerima puji-pujian dari kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh ada. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Kami percaya semuanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Semuanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh dilayakkan ada dalam hadirat-Mu. Bahwa kami itu semakin mengenal Engkau. Bahwa kami itu semakin menikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya dan yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Allah penebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah sesuatu yang hamba-Mu dengar daripada Engkau. Dan siap untuk kami dengar bersama-sama. Sehingga kami menghidupi kebenaran ini menjadi sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kami. Dan membawa kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Ya, saya juga menyalam saudara kita yang di Zoom. Shalom untuk saudara kita yang di luar kota. Puji Tuhan, hari ini kita kembali menikmati Tuhan dalam sebuah pertemuan ibadah raya yang luar biasa. Dan saya percaya hari ini Tuhan hadir bersama-sama kita. Amin. Amin. Katakan dulu kan ke saudara, Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Ya, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah melayani karena mengasihi Tuhan. Temanya adalah melayani karena mengasihi Tuhan. Mari kita lihat di dalam, langsung kita aja buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang ke-4 dan ke-5. Kita akan banyak membahas tentang dua ayat ini. Oke, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita fokus untuk melihatkan di ayat firman Tuhan ini. Mari kita lihat di situ. Masing-masing bisa lihat di Alkitabnya di ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Perhatikan kata Tuhan ya. Jadi perhatikan kata Tuhan di situ, kata Tuhannya menggunakan huruf kapital ya, huruf besar semua. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita tentang melayani karena mengasihi Tuhan, saya ingin kita belajar sedikit Alkitab dulu ya. Ya. Udah lihat semua Alkitabnya masing-masing? Sama ya. Dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa ya. Perhatikan di situ kata Tuhan semuanya huruf besar ya. Oke, saya minta tolong di slide-nya. Kita akan belajar dulu Alkitab ya. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4
tentang Tuhan Allah kita. Jadi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, jadi Alkitab ini ditulis dalam dua bahasa ya. Sebelumnya awalnya itu adalah bahasa Ibrani, dan setelah itu ada bahasa Yunani. Nah, tapi Alkitab menurut versi bahasa aslinya itu bahasa Ibrani, ya. Itu katakan bahwa saya bacakan ya bahasa Ibraninya. Sema Israel, ya, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Ya. Jadi teks aslinya itu menggunakan kata Adonai. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa aslinya itu menggunakan huruf 4 huruf, ya. Yod, He, Fa, He. Ya, itu kata aslinya. Ya, jadi sekali lagi bahwa mengapa Alkitab Indonesia LAI itu menggunakan huruf besar semua adalah untuk kita mengerti bahwa kata Tuhan dalam huruf besar itu mengacu kepada nama YHWH. Oke, bisa dipaham ya. Jadi kalau di Alkitab ditulis kata Tuhan huruf besar semua, berarti itu siapa? Ya, Yod, He, Fa, He. Ya. Nah, karena ya nanti kita akan jelaskan lagi, artinya bahwa kata YHWH itu bagi orang Israel itu adalah kata yang sakral, kata yang kudus yang tidak boleh disebutkan atau diucapkan secara sembarangan. Ya. Artinya kata YHWH itu adalah kata yang sakral, kata yang tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Ya. Bahkan ya ini terjadi pada masa pembuangan bangsa Israel yang kedua, di mana mereka hanya bisa membacakan ya, kitab Taurat ya, yang ada tulisan YHWH itu cuma 1 tahun sekali aja. Ya memang pada zaman Musa ya, mereka masih menyebutkan kata YHWH. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, ini maksud saya kenapa saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti ya ketika membaca Alkitab ya, kok kenapa ada Tuhan yang tulisannya huruf besar semua, kenapa ada kata Tuhan yang hurufnya depannya cuman huruf besarnya yang lainnya kecil. Jadi itu untuk kita mengerti bahwa Lembaga Alkitab Indonesia sedang menjelaskan bahwa kata Tuhan dalam huruf besar itu mengacu kepada siapa? Yod, He, Fa, He. Ya. Atau ya kalau sekarang kadang bilang Yahweh, ya. Lisannya Yahweh. Tapi tulisannya YHWH. Ya. Jadi supaya kita mengerti bahwa itu berarti Yahweh atau YHWH. Itu adalah nama Allah sendiri. Ya, jadi ada namanya nama Allah sendiri. Jadi YHWH itu berbicara pribadi. Nama Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, nama Allah. Jadi ada yang namanya kalau ya Tuhan itu punya gelar. Ya kan? Gelarnya apa? Dia pencipta seluruh bumi. Ya, kita sebut kalau di bahasa Ibrani dikatakan dia sebagai Elohim. Jadi ini yang mengapa kita mengerti sedikit ya, belajar Alkitab sedikit supaya kita paham ya. Mengapa kata LAI menulis kata Tuhan dalam huruf besar semua. Itu untuk menandakan kita pembaca firman Tuhan bahwa itu adalah Adonai ya, atau YHWH, Yod, He, Fa, He. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit ya kapan
bangsa Israel itu tidak lagi menyebut kata YHWH ya dalam sebuah pertemuan ibadahnya. Kan tadi karena ya kalau kita membaca hukum-hukum Tuhan katakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Atas dasar itulah ya, maka orang Israel ya mengganti nama sebutan kata YHWH dengan kata Adonai. Adonai. Bisa dibesarkan itu supaya bisa kelihatan, baca. Nggak bisa ya? Nah, jadi bangsa Israel atau orang Yahudi tidak lagi mengucapkan kata Yod He Vah He itu dalam pengucapannya, penyebutannya. Karena sekali lagi untuk menghormati Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga digunakanlah kata Adonai. Nanti saya akan jelaskan kapan artinya bangsa Israel atau Yahudi mulai menggunakan kata Adonai ini dalam pengucapannya. Nah, biasanya juga artinya gini, orang Yahudi juga orang Israel itu enggak cuman artinya ketika karena penghormatan yang begitu luar biasa, karena menganggap enggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan, ya secara sembarangan karena itu adalah nama yang sakral, ya. Bahkan dalam ketika mereka sedang ya biasanya kan kalau kita lagi bicara-bicara begini, ya bisa kita menyebut puji Tuhan, ya terpujilah Allah kita, ya. Tidak dalam sebuah pertemuan ibadah dan mereka menggunakan kata Hasem. Kenapa? Karena saking menghormatinya nama Allah itu. Sama-sama kita sebutkan Hasem. Ya, jadi yaitu sebutan untuk Adonai tapi untuk untuk hal-hal yang artinya tidak formal. Ya. Bukan sebuah pertemuan ibadah. Nah, kita akan lihat kapan sih artinya bahwa orang bangsa Israel ini artinya tidak lagi menyebut nama Yod He Vah He dalam setiap pembacaan Alkitab mereka, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah mereka. Ya, kita akan lihat slide berikutnya. Oke, yang gambar saja ya. Ya. Ya, saya coba lihat di dalam saya lihat di Google, coba telusuri ya. Kapan sih artinya bahwa bangsa Israel itu mengganti kata YHWH dengan kata Adonai. Jadi ada peristiwa namanya Septuaginta. Ya. Ada yang pernah dengar itu Septuaginta? Septuaginta itu artinya 70. Coba katakan, Septuaginta artinya apa? 70. Artinya 70 penterjemah. Ya. Karena memang orangnya ada sekitar 72 karena diambil dari 12 suku Israel. Ya, masing-masing ada 6 penterjemah. Nah, jadi satu ketika ya bangsa Israel ini mereka tersebar ke semua bangsa-bangsa. Ya, mereka ya karena pembuangan, karena banyak hal mereka akhirnya pergi ke bangsa-bangsa lain dan salah satunya mereka berdomisili di kerajaan Mesir. Ya. Nah,
karena mereka dihargai di Mesir, ya mereka diberi pekerjaan, mereka mendapatkan penghidupan yang layak, mereka menjadi seorang yang ya ada yang menjadi tentara, menjadi pejabat, menjadi apa lagi? Ya pokoknya dianggap orang penting lah dalam di sana di Mesir ini ya, sehingga mereka cukup dihargai di kota ini, di kerajaan ini, di Mesir ya. Pada masa pemerintahan Ptolemy II ya, raja pada itu Alexandria Agung. Nah, satu ketika ya, karena situasi artinya makin banyak ya, mereka beranak pinak di sana ya sebagai orang Yahudi diaspora ya, perantau ya. Ya, biasanya kalau orang sudah lama ya, anggaplah gini. Biasanya yang identik tuh yang paling identik tuh suku Batak, anggaplah ya kan. Kan kalau suku Batak tuh nggak boleh hilang marganya apa semuanya gitu kan. Anggaplah begini, orang Batak kan banyak di sini nih, ya kan? Orang Batak di sini banyak. Kira-kira ketika mereka tinggal di sini, punya anak, menikah di sini, ya, terus lama-lama, kira-kira generasi mereka masih bisa nggak berbahasa, ngomong pakai bahasa Batak? Masih bisa nggak? Ada orang Batak sini yang kelahiran tahun 2000? yang lahir di sini. Masih bisa? Ya, Bang Roni, masih bisa bahasa Batak? Tipis-tipis kan? Ya. Bisa, tapi sedikit-sedikit. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa budayanya atau tradisinya bisa terkikis, bisa hilang. Kenapa? Karena ya sudah artinya tidak pernah lagi diajarkan, karena nggak pernah lagi di rumah mungkin diajarin bahasa Batak. Bahkan mungkin kalau diajarin ada istilah Batak mungkin juga nggak ngerti. Ya kan orang Batak tuh turunnya, marga ini itu turunannya ini. Mungkin kalau ditanya juga kamu anggaplah yang saya dengar tuh nenggolan apa, parhusip kah, nenggolan apa gitu kan. Ya kan? Jadi udah banyak. Dan mungkin kalau ditanya, nggak ngerti saya, karena saya lahir di Samarinda, saya nggak pernah dengar itu. Ya. Artinya apa? Artinya secara budaya mereka hampir kehilangan identitas orang Bataknya, anggaplah seperti itu. Namanya masih mungkin, anggaplah namanya masih Manalu gitu, Roni Manalu. Tapi mungkin sudah nggak ngerti lagi, ya bahasanya yang seperti apa, tradisi seperti apa, sudah hanya mulai terkikis karena ya sudah tidak pernah lagi diajarkan. Nah, bangsa Israel mengalami hal yang sama pada waktu mereka ada di Mesir, di Alexandria. Mereka bertumbuh pesat, ya. Sekali lagi mereka ada yang menjadi tentara, menjadi pejabat, menjadi pembisnis dan sebagainya macam. Dan karena mereka sudah begitu lama di Mesir, di Alexandria, sehingga ada ketakutan daripada tua-tua orang Israel, ya, artinya bahwa identitas orang Israel bisa hilang. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti lagi bahasa Ibrani. Jadi orang Israel, ya, diaspora yang ada di Alexandria pada zaman itu, hampir tidak bisa membaca Taurat dengan bahasa Ibrani kuno. Sehingga ada ketakutan daripada tua-tua ini, bagaimana bisa kehilangan identitas sebagai orang Israel, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang mengenal Allah. Sehingga ya mereka berpikir untuk menerjemahkan firman Tuhan, ya Alkitab lah saya katakan.
Nggak tahu apakah dulu sudah dalam bentuk Alkitab, tapi saya belum, masih gulungan kitab. Jadi gulungan kitab itu dari bahasa Ibrani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya. Dan yang luar biasanya adalah pada waktu itu keinginan itu disertai dengan adanya niat Raja Ptolemy II untuk membuat sebuah perpustakaan besar. Ya. Ya, ini gambarnya, contohnya ya. Dia membuat sebuah perpustakaan besar yang ingin mengumpulkan literatur seluruh penting di seluruh dunia, termasuk Alkitab. Artinya dua kepentingan terjadi di situ, ya. Raja Ptolemy II yang ingin membuat literatur dalam skala besar, ya, membuat perpustakaan besar, ya, dan tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin Israel yang tidak ingin generasi muda Israel ini kehilangan identitasnya, akhirnya mereka sepakat membuat namanya penterjemahan Alkitab. Ya, saya pernah belajar penterjemahan Alkitab ya di Yayasan Kartidaya waktu di Jakarta. Jadi kami belajar menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia itu kepada suku-suku. Nah, waktu itu karena Kartidaya itu mengambil tuh suku yang populasinya di bawah 1000. Ya 500 ke bawah itu diterjemahkan. Ya, yang sedang dikerjakan saya itu yang banyak itu dikerjakan di daerah Papua. Ya, teman-teman saya banyak di sana lagi menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku-suku di Papua di sana. Nah, jadi akhirnya sepakat untuk mereka menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Akhirnya dipilihlah ya masing-masing 6 orang dari 12 suku Israel. 6 kali 12 berapa? Berapa? Ya, 72. Makanya disebut namanya Septuaginta. Ya, makanya disebut namanya Septuaginta, artinya 70 penterjemah. Dan yang luar biasanya adalah penterjemah ini, mereka ditempatkan di tempat yang tidak bisa berkomunikasi. 70 penterjemah ini ditempatkan di tempat yang berjauhan, ya, tidak dalam satu ruangan, tapi berjauhan. Mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, di sini dikatakan bahwa penterjemahan itu sekitar di tahun, kalau saya itu di tahun 250 sampai 1500 sebelum Masehi, kurang lebih. Ya, cukup lama, ya. Dan yang luar biasanya adalah ketika Alkitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini selesai, hasilnya sama. Ini tidak ada komunikasi antara penerjemah ya dari 70 ini, ya, dari 12 suku ini, terpisah-pisah. Tapi dikatakan bahwa tidak ada yang salah, tidak ada yang, artinya semuanya sama. Kata terjemahnya sama. Dan terjemahan Septuaginta ini yang kita pakai sampai hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada 72 penterjemah ini. Mungkin kalau mereka tidak mengerjakan ini, mungkin ya kita kesulitan, akhirnya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Luar biasanya adalah mereka menerjemahkan dan hasilnya sama. Tidak ada kesalahan-kesalahan.
Dan artinya bahwa Alkitab ini menjadi apa yang diajarkan oleh rasul-rasul juga menggunakan terjemahan Septuaginta. Ya, walaupun nanti di waktu yang lain kita akan mungkin bisa sampaikan ada artinya keraguan-keraguan daripada orang Israel tentang terjemahan Septuaginta ini. Ya. Tapi ada satu menarik, ya nanti di lain kesempatan juga, artinya bagi ketika terjemahan ini diragukan, maka Tuhan mengerjakan sesuatu, ya, yang namanya dokumen Dead Sea Scroll, ya, dokumen laut mati ditemukan, yang menjelaskan, mendukung bahwa apa yang diterjemahkan oleh 70 penterjemah ini, ya, tidak ada satupun yang salah. Karena ketika kitab Yesaya yang ditemukan di Gua Qumran oleh penggembala-gembala di Padang pada waktu itu, dan akhirnya dibaca diteliti, itu mendukung dan sama persis dengan apa yang dikerjakan oleh 70 penterjemah. Ya, jadi itu yang sedikit saya ingin sampaikan sebelum kita belajar untuk bagaimana kebenaran firman Tuhan ini. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Jadi tahu ya Septuaginta artinya 70. Ya, jadi kalau kita tahu apa sih sering dengar Septuaginta apa ya? Jadi hari ini Bapak tahu bahwa itu adalah artinya 70 terjemah. Oke, kita akan kembali ke Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 kita akan baca lagi. Kita akan baca lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, mari kita perhatikan di situ. Ya, katakan, dengarlah hai Israel. Ya, bahasa aslinya dengar itu adalah sema. Ya, apa artinya? Apa bahasanya? Sema, ya. Nah, dalam tradisi Israel, sema itu bukan hanya mendengar, ya. Seringkali kalau di depan sini, ya, Bapak Ibu sering dengar MC itu bilang begini, baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, karena di depan masih ada kursi yang kosong, silakan Bapak Ibu yang di belakang untuk maju ke depan. Kira-kira yang di belakang dengar nggak itu? Dengar nggak? Terus dia nggak pindah. Nggak mau duduk depan. Hah? Ya, menurut aturan atau kebiasaan orang Yahudi itu belum sema namanya. Jadi sema adalah ketika engkau dengar, engkau lakukan, engkau bertindak, itu baru sema. Jadi Bapak Saudara Tuhan ini dengar ya. Jadi kalau nanti ada Win pujian, baik Bapak Saudara kasih Tuhan, ya. Di depan masih ada kursi-kursi kosong, ya. Silakan tuh mengisi dulu kursi depan. Nah, jadi kalau engkau dengar, kau nggak lakukan, maka engkau belum dikatakan sema. Jadi sema adalah apa? Dengar, ketika engkau mendengar, engkau melakukannya. Nah, ada sesuatu yang menarik. Oke, silakan bisa dibuka dulu videonya. Ya, ini sebuah video tentang gembala dan domba. Ada orang asing yang coba memanggil. Look at them. One more time. Isn't that amazing?
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Oke, ya. Jadi bagi saudara Tuhan, ini suatu contoh yang luar biasa. Jadi ketika saya coba renungkan ini, mengapa Yesus ya menjadikan dirinya, mengatakan dirinya adalah gembala dan kita adalah dombanya. Satu ketika saya melayani seseorang, saya beritakan Injil, saya sampaikan Injil kepadanya. Dia bilang, saya tidak pernah melihat Tuhan datang ke toko saya. Maka dia nggak percaya dengan Tuhan. Tapi dari Ulangan pasal 6 ini, kita bisa sama-sama belajar. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan. Ada yang pernah melihat Tuhan dalam bentuk sosok begitu lihat? Ada? Tapi saya mau katakan, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan memang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi suaranya bisa kita dengar. Amin. Suaranya bisa kita dengar. Suatu ketika saya coba berpikir, Tuhan, gimana ya caranya seandainya, kan Tuhan tuh sering datang, pada zaman dulu Tuhan sering datang ke dunia ya. Waktu menemui Abraham, ya, dia datang, ya, dikatakan sebagai malaikat Tuhan, dikatakan Tuhan itu huruf besar semua. Artinya siapa? YHWH tadi. Saya bilang, gimana ya soalnya Tuhan itu datang? Gimana cara kita mengenalinya? Kalau dengan mata kita mungkin kita susah nih. Artinya kalau tiba-tiba dalam rupa siapa gitu kan? Gimana kita mengenali? Sabar rupa. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah gembala dan kita adalah domba? Karena kita bisa mengenali pribadi dari mana? Dari suaranya. Kita mengenali Tuhan dari mana? Suaranya. Kita nggak bisa melihat dia, tapi kita bisa mendengar dia berbicara kepada kita. Sema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Kata YHWH itu berbicara pribadi Tuhan. Artinya Allah yang membuat perjanjian dengan kita. Allah mana yang mau membuat perjanjian dengan umatnya? Adakah Allah yang kita kenal di tempat lain yang membuat perjanjian dengan umatnya? Yang menyatakan dirinya adalah Allah yang setia. Allah yang ikut campur dalam hidup kita. Allah yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yaitu Yesus, Allah kita. Dan dia akan terus memperdengarkan suaranya kepada kita. Maka dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Ini berbicara pribadi Allah. Ya. Ya. Tuhan itu Esa. Di ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, mari kita untuk kita mengerti bahwa sebelum Tuhan meminta kasih kita, ya ayat 5 katakan kasihlah apa? Tuhan Allahmu. Sebelum Tuhan meminta kasih kita, Tuhan ingin
kita memiliki relasi dengan Dia. Kita memiliki hubungan dengan Dia. Makanya di dalam Yesaya dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid dan telinga seorang murid untuk aku bisa mendengar. Jadi ketika orang percaya mulai bisa menggunakan telinga rohaninya untuk mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan menuntun seluruh hidupnya. Makanya dalam Mazmur pasal 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan apapun dalam hidup. Dia akan menuntun aku kemana? Padang rumput yang berumput hijau. Selama pendengarannya masih berfungsi, dia akan terus mendapat tuntunan Tuhan. Amin. Engkau yang sedang bekerja, engkau yang sedang berusaha, engkau yang sedang membangun apapun itu, ketika telingamu masih mampu mendengar, engkau bisa mendengar Tuhan berbicara, maka Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Sampai penuh lumbung-lumbungmu. Sampai penuh. Hidupmu dengan kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi orang dengar. Jadi sebelum Tuhan meminta kasih kita, Tuhan ingin kita memiliki hubungan, kita mengenal Allah yang sudah membuat perjanjian dengan kita. Adonai Elohinu. Tuhan Allah kita. Dia menyatakan pribadinya kepada kita, ini aku, Tuhan. Tuhan itu Esa. Artinya tidak ada prioritas lain dalam hidup kita. Hanya Tuhan. Jadi ketika kita merenungkan ini, betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Ya, saya beberapa hari yang lalu saya saat teduh, saya baca, setelah saya membaca, sekali lagi kita harus terus konsisten ya untuk membaca firman Tuhan setiap hari, amin. Saya membaca sebuah firman Tuhan di luar pembacaan hari-hari saya. Itu tentang cerita, saya bagikan di Komsel, tentang cerita tentang nabi-nabi yang di bawah pimpinan Nabi Elisa, mereka satu ketika itu kita lihat aja ya ayat firman Tuhannya supaya Dua Raja-Raja Dua Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan dengan cepat supaya waktunya tidak banyak terbuang di sini. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat 5, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu
Berteriak-teriak ia, wahai Tuanku, itu barang apa? Pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah itu, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Mari perhatikan di situ, ya. Ya. Ada kumpulan nabi-nabi, ya nabi-nabi ini tidak punya uang, ya secara keuangan tuh nggak punya, ya namanya nabi, khususnya ya khusus memang untuk melayani Tuhan, sehingga keuangannya terbatas. Satu ketika dia pengen membangun rumah, ya tempat atau mes untuk nabi-nabi, ya karena udah semakin banyak orang yang mau menjadi nabi, ya belajar kenabian lah ceritanya, ya School of Prophet, ya sekolah kenabian. Banyak, dan karena tempatnya kecil, mereka minta kepada Elisa, Elisa tempatnya kecil nih, kita bangun agak besar deh, karena nggak mungkin himpit-himpitan. Akhirnya mereka sepakat untuk memperluas rumah itu, dan mereka mencari kayu untuk bikin rumah. Ya, mereka nggak punya kapak, ya nabi nggak punya kapak. Nah, akhirnya pinjam lah, nggak tahu pinjam sama siapa. Ya, mereka pinjam, mereka tebang, ya. Waktu mereka tebang, jegrek, rupanya nggak kencang, lepas itu kepala kapaknya, jatuh ke sungai. Teriaklah mereka, celaka, kapaknya jatuh, ya. Mungkin sudah dalam pikiran mereka, aduh aku harus ganti ini. Dari mana uangnya? Bisa-bisa aku dijadikan budak sama yang punya kapak ini. Dari mana uangnya? Aduh, celaka ini, tolong. Ya, mungkin saya udah bingung, dia udah ya. Bisa ya stres. Saya pernah ngalami itu soalnya. Ya, saya pernah ceritakan sini. Saya pinjam mobil teman. Ya, mobilnya cukup bagus. Dan terjadi mobil itu rusak lah ceritanya. Wah, saya stres juga mikir, waduh, kayak penggantinya pasti mahal ini. Kan? Wah, saya pokoknya kepikiran terus gitu. Jadi saya bayangin nabi-nabi pada waktu itu mungkin seperti apa yang saya alami. Ngalami stres saya. Karena lumayan uang yang dikeluarkan, karena mobilnya mobil mahal gitu. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya, bagaimana Tuhan membuat mukjizat? Ya, kapak itu terbuat dari besi, jatuh, tenggelam. Ya, artinya bagaimana mukjizat terjadi? Melawan apa? Gaya gratifikasi. Susah. Ya, gratifikasi itu suap ya. Ya, artinya melawan hukum fisika. Ya kan? Ya namanya benda berat ya pasti turun ke bawah. Tapi bagaimana kapak itu akhirnya muncul ke permukaan. Apa yang bisa kita renungkan dari sini? Ya mungkin apa sih kapak gitu ya, jatuh. Artinya apa? Tuhan itu memperhatikan kita bukan hanya kepada perkara-perkara yang besar, yang luar biasa. Amin. Hal-hal yang sepele, yang kecil Tuhan perhatikan. Amin. Katakan lu kanan kiri saudara. Tuhan memperhatikan itu detail, bahkan hal yang kecil dalam hidupmu. Ya. Kuncinya di mana tadi kuncinya? Kuncinya di mana? Dengar saudara. Belajar untuk kau mendengar. Ya. Sekali lagi engkau tidak bisa melihat Tuhan. Tapi suara Tuhan bisa kau dengar. Dan suaranya itu yang akan menuntun engkau. Untuk kau terus mengalami Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke tadi. Artinya sebelum Tuhan meminta kasih kita, Tuhan mau kita memiliki hubungan dengan Dia. Lihat yang
Ke-6 kita akan baca, ke-5 kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Ya, saya minta slide berikutnya ditampilkan. Yang berikutnya ya. Oke. Ya, di situ katakan bahwa kasihilah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu. Ya, kita lihat dulu dengan segenap hatimu, ya. Kata mengasihi Allah, ya, itu bisa kita artikan bahwa kita berlaku setia kepadanya. Kita dikatakan mengasihi Allah ketika kita apa? Berlaku setia kepada Tuhan. Ketika engkau belajar taat kepada perkataan Tuhan. Ketika dia bukan lagi menjadi salah satu prioritas. Tuhan tidak mau ada ilah lain dalam hidup kita. Allah tidak mau ada saingan lain dalam hidup kita. Hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu berbicara mengasihi dengan segenap hati. Jadi artinya bahwa mengasihi dengan segenap hati ini bukan berbicara emosional kita. Tapi sikap hati kita. Ketika kita berlaku setia, ya, kita belajar menaati setiap perkataan Tuhan, kita belajar taat dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan katakan tunggu, bertahan dulu, sabar dulu, maka kita belajar untuk tenang. Seringkali kadang-kadang kita mau di-framing oleh pikiran kita. Pikiran kita sering memframing kita untuk kita melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maunya keinginan kita, maunya motivasi kita, kehendak kita. Dan di sini katakan, kalau kita berbicara mengasihi Allah dengan segenap hati, berarti kita menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Ya, artinya bahwa kalau dalam teks aslinya bahwa hati itu berbicara pikiran, keputusan, kehendak, dan motivasi. Ya, setiap orang punya motivasi kan? Masing-masing kita punya motivasi. Ya. Bahkan ke gereja pun kadang-kadang kita punya motivasi. Ya kan? Kalau dulu saya masih muda ya, masih muda lah gitu kan. Ya kan? Wah, kalau masih muda tuh ke gereja tujuannya apa? Wah, ya kan? Siapa tahu nanti saya dapat jodoh di gereja gitu kan. Nah. Iya kan? Betul nggak? Ya daripada saudara dapat jodoh di luar sana mending baik dapat jodoh di gereja, saudara. Ya kan? Jangan sampai saudara menemukan jodoh itu, waduh, di tempat yang lain. Temukan jodohmu di mana? Di gereja, saudara. Artinya bahwa kita bisa memiliki motivasi apapun. Tapi ketika kita katakan bahwa saya mau mengasihi Allah, artinya bahwa kita menyerahkan segala motivasi kita, kehendak kita, impian-impian kita kepada Tuhan. Itu berbicara mengasihi Allah dengan segenap hati. Terus dikatakan, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap jiwa. Ya, mengasihi Tuhan sampai seluruh hidup menjadi milik Tuhan. Ya, kita lihat di dalam, ya ini disampaikan oleh Paulus, Galatia pasal 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Oke.
3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Penyerahan total kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara. Karena kita akan banyak bertentangan dengan pikiran kita. Itu akan banyak bertentangan dengan keinginan kita, kemauan kita. Tapi ketika kita berbicara, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Maka itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan cita-cita kita serahkan kepada Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Itu berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Artinya seluruh hidup kita menjadi apa? Milik Tuhan. Dan sekali lagi, semua itu akan bisa kita kerjakan, kita lakukan ketika kita mulai apa? Dengar. Dimulai dari relasimu dengan Tuhan. Ketika engkau tidak memiliki relasi, itu akan menjadi semakin sesuatu yang sulit mengasihi Tuhan. Sulit mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-6. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, di dalam bahasa aslinya kekuatan itu menggunakan kata meot, ya, sangat. Tapi para ahli mengatakan bahwa itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 ini, ya, kata meot itu menjadi kata benda abstrak. Ya. Artinya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan itu berarti bukan hanya kita, ya biasanya gini, ya kan? Kekuatan itu berarti seluruhnya milik kita. Termasuk harta kita, tenaga kita, waktu kita, ya, jabatan kita. Semuanya dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi Tuhan, ya seringkali kita tuh gini ya, aku mengasihi Tuhan. Tapi aku bisanya uangku dulu deh yang mengasihi Tuhan. Kita memberikan uang kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi kita tidak pernah menyediakan hati kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah memberikan hati kita kepada Tuhan. Kadang kita hanya memberikan tenaga kita. Memberikan talenta kita. Tapi kita gak pernah memberikan hati kita kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Mengasihi Tuhan berarti menyerahkan seluruhnya. Totalitas kepada Tuhan. Dan ini tidak mudah. Karena itu perlu saya percaya ketika Bapak Saudara belajar terus merenungkan firman Tuhan ini, maka engkau mengasihi Tuhan dan engkau akan merelakan dirimu untuk terus dipakai Tuhan.
ketika engkau hanya menyerahkan tenagamu, ketika engkau hanya menyerahkan talentamu kepada Tuhan, engkau akan mengalami namanya keletihan. Engkau akan mengalami namanya frustasi. Engkau akan mengalami kegagalan dalam ikut Tuhan. Engkau akan mengeluh, engkau akan menyerah. Tapi berbeda ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau menyerahkan jiwamu kepada Tuhan. Bahkan seluruh tenagamu kamu serahkan kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah menyerah ketika engkau melayani Tuhan. Ketika engkau mulai mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Ya, ini terjadi artinya ketika ya seringkali kenapa orang mau berlelah-lelah. Sudah capek kerja, udah capek nih kerja, capek kerja nih kan di kantor kerja. Dia masih mau datang ke komsel dengan rasa lelahnya, tapi karena dia tahu bahwa hatinya adalah hati untuk Tuhan. Dia datang ya mungkin dengan letih karena pekerjaan. Dia merelakan waktunya, tenaganya untuk melangkah pergi ke tempat ibadah, ke tempat komsel. Kenapa? Karena dia sedang belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya dengan kekuatannya saja, bukannya dengan kemampuannya saja, tapi seluruh hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Amin. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan apa? Mendapatkan kekuatan baru. Ya seperti apa? Burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari tidak menjadi apa? Lelah dan berlari tidak menjadi penat. Itu yang Tuhan akan kerjakan ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Dan ketika engkau melayani Tuhan, kau menyerahkan dirimu untuk melayani Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami kelelahan. Bahkan ketika mungkin engkau mengalami gesekan dalam pelayanan, engkau tidak akan memutuskan aku mundur dari pelayanan ini. Terlalu keras gesekannya, terlalu berat didikannya. Tapi engkau akan kata, ini baik bagiku. Karena yang membentuk aku, menjadikan aku permata yang berharga di mata Tuhan. Ada amin? Siap melayani Tuhan? Siap mengasihi Tuhan? Ya, maka kita harus apa tadi? Sema. Tuhan, itu firman Tuhan yang saya bagikan. Kita persiapkan diri kita untuk kita menerima persembahan, menerima roti dan perjamuan. Mari kita teduhkan hati kita sebelum kita menerima roti dan perjamuan. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita untuk firman yang baru kita dengar. Biarkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita. Seperti tayangan video tadi bahwa domba mengenali gembalanya dari suaranya. Sama halnya dengan diri kita hari ini. Kita akan mengenali Tuhan itu dari suaranya. Yang berbicara lembut ke dalam hati nurani kita. Yang mengatakan bahwa aku mengasihi.
Dia adalah Adonai Elohinu. Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Allah yang membuat perjanjian dengan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau ada di antara engkau hari ini, kau merasa engkau dalam situasi yang tidak mampu. Kau merasa terpuruk hidupmu. Engkau berada di titik terendah dalam hidupmu. Dia mengatakan dirinya Adonai Elohinu. Aku adalah Allah bagi engkau. Aku adalah Allah yang menyatakan diriku kepadamu dan membuat perjanjian dengan engkau. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, dia berkata, Abraham, pergilah dari rumahmu, dari sanak saudaramu, dari negerimu, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak berkata kepada Tuhan, negeri yang mana Tuhan? Tempat yang seperti apa Tuhan? Tapi Abraham, dia melangkah dengan kakinya. Sekalipun Tuhan berkata bahwa satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Satu negeri yang Abraham sendiri belum tahu di mana letaknya. Tapi Abraham percaya bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Mari kita belajar dari Abraham. Ketika mendengar, dia melakukannya. Dia berjalan, sekalipun dia belum melihat, dia belum tahu tempatnya, dia berjalan. Karena dia percaya ada suara yang membimbingnya, ada suara yang menuntunnya. Dan dia percaya dia akan sampai ke tempat itu. Hari ini Allah yang sama, Allah yang berbicara kepada Abraham, berbicara kepada engkau. Dia menyatakan dirinya kepadamu dan membuat perjanjian dengan engkau. Dia juga yang akan membawa engkau keluar dari situasi keterjepitmu, situasi terendahmu. Yang Tuhan mau kau percaya dengan suaranya. Dengar suaranya. Sema ya Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Haleluya. Saya mau berdoa bagi saudara yang mungkin dalam situasi panik, bingung, gelisah, takut. Taruh tanganmu di dada. Kau boleh angkat tangan kanan bisa kau angkat dan tangan kirimu kamu taruh di dada. Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang merasa bingung, saya tidak tahu harus berbuat apa. Seperti kekuatanku hilang. Kemampuanku hilang. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu pada Tuhan. Allah yang sama, Allah yang berbicara kepada Abraham, Dia adalah Allah yang sama yang akan berbicara kepada engkau hari ini, siang hari ini. Allah yang akan menyatakan dirinya kepada engkau, yang akan membuat perjanjian dengan kita. Haleluya. Bapak, saya berdoa untuk setiap tangan yang terangkat hari ini. Aku berdoa segala ketakutan, kekhawatiran, keterbatasan aku cabut di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hanya Engkau keluar setiap roh ketakutan, kekhawatiran hidup, aku cabut di dalam nama Yesus.
Dan bila telingamu terbuka untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas, yang menyatakan dirinya kepada engkau, menyatakan pribadinya kepada engkau, yang membuat perjanjian dengan engkau. Saya berdoa Tuhan, jamah apapun keluh kesahnya hari ini, apapun pergumulannya saat ini, jamah Tuhan. Kalau sakit penyakit membuat dia takut, membuat gelisah, aku berdoa dalam nama Yesus, tiap sakit penyakit jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau persoalan ekonomi menjadi beban, persoalan dalam hidup, aku berdoa Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat bagi engkau. Tuhan yang bukan peluang-peluang itu kepadamu. Engkau mampu melihat dengan jelas bagaimana Tuhan menuntun engkau ke satu titik demi titik, ke satu kesempatan demi kesempatan. Dan Tuhan akan terus menuntun engkau ke satu tempat di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi engkau. Kasih-Nya dicurahkan bagi engkau. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Bila apa yang kami dengar hari ini, bangkitkan kami, buat kami mengerti. Dari zaman purbakala sampai hari ini, Engkau ada Allah yang setia. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong kami, Engkau menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih untuk kesetiaan. Dan ajar kami berlaku setia, mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur untuk firman-Mu. Sebentar kami akan menikmati roti dan perjamuan Kau yang mempersiapkan kami, sehingga kami layak untuk menerima roti dan tubuh-Mu, roti dan anggur perjamuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita masih dalam sikap berdoa, teduh. Kita nyanyikan satu pujian, darah-Mu sucikanku. Sambil lagu ini dinyanyikan, silakan Bapak Ibu bisa memuji diri Bapak Saudara di dalam Tuhan. Untuk kau dilayakkan menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa dengan tidak layak menerima roti dan anggur perjamuan, itu mendatangkan celaka atas dirinya. Kayak itu bagi engkau yang engkau merasa bahwa ada sesuatu dalam hatimu, ada ganjalan, ada kepedihan, ada kepahitan yang kau alami karena saudaramu. Kau wajib membereskannya hari ini. Kau harus membereskannya di hadapan Tuhan. Jika orang itu ada di tempat ini, engkau datangi dan kau berdamai dengannya, itu kau baru bisa menerima roti dan anggur perjamuan. Roti dan anggur perjamuan melambangkan tubuh Tuhan, melambangkan darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kita, diberikan bagi kita. Dikatakan bahwa ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Kita memperoleh persekutuan dengan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu. Dan bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, untuk kau tidak dulu menerima roti dan anggur perjamuan. Saya undang yang bertugas untuk menyerahkan roti dan anggur bisa maju ke depan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah Kau yang melayakkan kami, karena kerinduan kami
kami memperoleh persekutuan dengan Engkau. Dan memperoleh persekutuan dengan saudara seiman kami dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk menerima Tuhan. Silakan Pak Budi dan Pak Saat bisa berkata. Dan saya undang jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita akan menerima roti dan anggur perjamuan sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Sebagai tanda bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, menjadi tebusan bagi kita. Jadikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju. Baik Bapak Saudara Tuhan, Engkau yang sudah menerima roti dan perjamuan, Engkau bisa mengangkat roti dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang diserahkan bagi kita, tubuh yang menyelamatkan kita, menjadikan kita layak di hadapannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti ini sebagai tubuh Tuhan. Dan kita menikmatinya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita angkat cawan perjamuan dengan tangan kanan kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Darah yang menebus dosa kita, pelanggaran kita, yang melepaskan kita dari kutuk, dari hukuman kekal. Dan karena darah ini kita dilayakkan. Kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi ahli warisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kali. Tuhan, kami menikmati anggur perjamuan ini secara bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nikmati. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan. Ucap syukurlah kepada Tuhan. Untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk kasih-Nya yang besar yang diberikan bagi kita. Untuk pengorbanannya bagi kita. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Firman berkata bahwa ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami akan mengalami kuasa kebangkitan sama seperti kami akan mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau. Bahkan hal yang supranatural Engkau akan nyatakan kepada kami. Untuk ajar kami Tuhan. Untuk kami sema. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati. Kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Langsung berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pada Pak Pendeta Muda atas firman-Nya yang sudah dibagikan kepada kita semua sehingga ini bisa menjadi sema dan bisa kita benar-benar semakan dalam kehidupan kita. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu nyata
kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun, Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. oh di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Oh di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, mujizat terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Oleh karena kami sema dengan Engkau. Ajar kami Tuhan. Seperti firman-Mu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Engkaulah harta kami Tuhan. Engkaulah kepunyaan kami Tuhan. Itu kami mau di mana Engkau berada, di situ pun kami ada Tuhan. Sama kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang setia kepada Engkau sampai kepada kesudahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk ibadah hari ini. Untuk kebenaran yang sudah kami dengar, firman yang sudah kami dengar. Biarlah iman kami mengatakan bahwa apa yang kami katakan, apa yang kami nyanyikan adalah sesuatu yang menyukakan hati Engkau. Sesuatu yang membuat Engkau suka Tuhan. Dan kami percaya Engkau suka dengan hidup kami ketika kami sema dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami berdoa memberkati persembahan yang sudah kami beri. Biarlah apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari harta yang kami persembahkan kepada Engkau. Dan ajar kami gerejamu untuk mengelola apa yang sudah dipersembahkan. Untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati pekerjaan, rumah tangga mereka, usaha mereka Tuhan. Dan Kau yang melipat gandakannya Bapa dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu. Bila hatimu diarahkan kepada Tuhan. Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Ketika engkau mau mendengar terus suara Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan menyertai engkau. Baik siang, pagi maupun malam. Tuhan akan menyertai jalan-jalan dalam hidupmu. Tuhan berkati usahamu, pekerjaanmu, rumah tangga. Dan apa yang kau buat, yang kau kerjakan akan Tuhan berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan serta pertolongan di Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah nama Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.